Benfica versus Barcelona, Ronald Koeman menjanjikan Ansu Fati main. Pelatih Ronald Koeman menjanjikan menit bermain untuk penyerang muda Ansu Fati pada laga Liga Champions antara Benfica versus Barcelona. Meskipun demikian, dia memastikan bahwa Fati tak akan bermain sejak awal. Koeman menyatakan puas dengan performa Fati yang kembali bermain pada laga kontra Levante akhir pekan kemarin setelah absen selama 10 bulan karena cedera lutut. Dia mengaku senang karena Fati juga mencetak gol pada laga itu. Meskipun demikian, dia menilai Fati belum dalam kondisi fisik 100% untuk bermain sejak awal pada laga untuk kontra Benfica. Ansu Fati banyak kehilangan pertandingan. Itu laga kontra Levante adalah pertandingan yang bagus karena kami menang dengan permainan yang bagus. Ansu Fati bermain 15 menit dan mencetak gol, kata Koeman dalam konferensi pers menjelang laga. Untuk susunan pemain besok, saya tak akan mengatakan apapun. Saya hanya berpikir dia telah absen selama 10 bulan, berlatih bersama kami dan beberapa pekan terakhir, dan bermain 15 menit. Koeman juga menyatakan bahwa Fati merasa sangat kelelahan setelah bermain pada laga kontra Levante. Menurut dia, hal itu adalah masalah mental, karena si pemain telah sangat lama tak bertanding. Pelatih asal Belanda itu juga menjanjikan Fati akan bermain pada laga kontra Benfica, akan tetapi tak menjamin berapa lama dia akan berada di lapangan. Dia merasa sangat lelah kemarin karena secara emosional itu adalah kejutan besar setelah dia tak bermain begitu lama. Dia masuk bermain dan keluarganya berada di sana. Anda harus memperhitungkan bagaimana soal mental bisa berpengaruh, kata dia. Dia berlatih hari ini tanpa masalah dan kami akan memberikannya lebih banyak waktu bermain. Saya tak bisa mengatakan kepada Anda berapa menit dia akan bermain. Itu tergantung dari kondisi si pemain. Tanpa Ansu Fati, Koeman diprediksi akan kembali menurunkan trio Memphis Depay, Luuk de Jong, dan Philippe Coutinho di lini depan timnya. De Jong yang baru saja mencetak gol perdananya untuk Barcelona pun dinilai Koeman cukup berpengalaman untuk menghadapi laga seperti besok. Dia memberikan banyak bagi kami. Dia adalah penyerang yang berbeda. Kemarin dia bermain bagus. Dia mencetak gol dan dia juga memiliki pengalaman bermain untuk tim besar di Eropa, kata Koeman. Soal laga besok, Koeman memprediksi akan berlangsung dengan ketat karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdananya di musim ini di Liga Champions. Dia juga menilai Benfica sebagai tim yang sangat kuat seperti tim-tim asal Portugal lainnya. Dicap pemain individualis, Depay diprediksi tak bertahan lama di Barcelona. Dicap sebagai pemain yang individualis, Memphis Depay dinilai tak akan bertahan lama bersama raksasa Liga Spanyol Barcelona. Memphis Depay sendiri bergabung dengan Barcelona dengan status free transfer alias gratisan dari Olympique Lyon musim panas ini. Kedatangannya di Camp Nou disebut-sebut lantaran sosok Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan menjadikan Depay target nomor 1 sejak ia didapuk jadi arsitek tim Katalan. Tak butuh waktu lama, Depay langsung nyetel dengan Barcelona. Total striker berusia 27 tahun tersebut sudah mengemas 3 gol dan 1 assist di La Liga Spanyol musim ini. Perlahan tapi pasti, Depay jadi tumpuan utama Blaugrana musim ini setelah mereka ditinggal sang mega bintang Lionel Messi. Kendati punya catatan yang apik, legenda Belanda Marco van Basten tak yakin juniornya akan bertahan lama bersama Barcelona. Keraguan Van Basten berkaitan dengan gaya main Depay yang dianggapnya terlalu individualis. Legenda Belanda Marco van Basten menganggap jika Memphis Depay merupakan tipe pemain yang individualis. Tak ayal jika ex pemain AC Milan itu memprediksi jika Depay tak akan bertahan lama berseragam Barcelona meskipun sang bomber telah mencatatkan penampilan apik hingga La Liga Spanyol memasuki pekan ke-6. Saya ragu bahwa dia adalah pemain Barcelona yang sesungguhnya, kata Van Basten seperti dikutip dari Barca Blaugranes. Saya percaya Memphis adalah pemain yang bagus, tapi saya yakin dia adalah seorang seniman, seorang individualis. Dia melakukan hal sendiri dan terus melakukan itu sedikit. Saya juga percaya bahwa dalam tim besar ini, Anda harus lebih sebagai pemain tim. Anda harus menyerang sebagai kelompok dan berbagi bola. Saya punya ide dia melakukan terlalu banyak hal sendiri, dan saya tidak tahu apakah itu cukup untuk klub elit, jelasnya. Apa yang dilontarkan Van Basten memang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sejauh ini Depay tak menunjukkan gelagat tak betah berseragam Barcelona. Depay juga masih jadi andalan di lini depan pasukan Koeman setelah Sergio Aguero belum bisa diturunkan akibat masih mengalami cedera. AC Milan makin sulit pertahankan Alessandro Magnoli, Barcelona waspada. AC Milan diambang kehilangan bek tengah Alessandro Magnoli untuk bursa transfer musim panas mendatang secara gratis. Lantaran pihak mereka kesulitan untuk memperbarui kontrak pemain internasional Italia itu karena masalah ekonomi.
Masalah kebugaran pada Simon Jair telah memberi kesempatan kembali bagi Alessandro Magnoli yang di musim lalu kehilangan tempatnya di starting 11 karena manajer Stefano Pioli lebih menyukai Fikayo Tomori sebagai partner back internasional Denmark. Mantan bek Roma telah bermain dalam 3 penampilan baru-baru ini dan menghasilkan performa bagus dalam laga imbang kontra Juventus dan kemenangan beruntun atas Venezia dan Spezia di Serie A, membawa Rossoneri bersaing di papan atas klasemen Liga. Alessandro Magnoli juga kini bisa diperhitungkan untuk kembali ke starting 11 saat AC Milan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions dengan laga kandang kontra Atletico Madrid, dan Simon Jair masih diragukan atas kebugarannya meski dia masih akan masuk ke dalam skuad. Sayangnya bahwa bek berusia 26 tahun tersebut saat ini tengah menghadapi masa depan yang tidak pasti di San Siro saat kontraknya akan berakhir pada musim Maret 2022 mendatang, dan sejauh ini belum ada pertemuan yang dijadwalkan antara Paolo Maldini, Federico Massara, dan juga Mino Raiola. Masalahnya adalah faktor ekonomi. Mantan direktur olahraga Massimiliano Mirabelli setuju dengan agen saat itu Sergio Berti untuk kontrak 4 tahun dengan bayaran awal senilai 58 miliar per tahun untuk naik mencapai 100 miliar per tahun saat ini. Sulit bagi AC Milan untuk bisa menawarkan nilai kontrak yang sama, apalagi lebih baik daripada itu. Jadi mereka kini bisa bersiap untuk sekali lagi kehilangan pemain dengan status bebas transfer saat Barcelona menginginkan bek internasional Italia itu. Barcelona memang tengah mengincar Magnoli dari jendela transfer musim panas lalu, namun hal itu gagal karena sang agen belum menemui kata sepakat dengan Barcelona. Barcelona sudah memiliki tanggal untuk kembalinya Sergio Aguero dari cedera. Sergio Aguero akhirnya memiliki tanggal untuk kembali setelah melewatkan keseluruhan musim sejauh ini. Aguero bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer jelang musim ini menyusul kepergiannya dari Manchester City di akhir kontraknya di Stadion Etihad. Pemain Argentina itu menghabiskan 10 tahun di City, menjadi legenda klub, tapi masa depannya di Camp Nou, bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Aguero telah ditolak kesempatannya untuk bermain dengan teman dekatnya Lionel Messi, dan cedera 10 minggu yang didapat sebelum musim ini berarti dia belum bisa bermain sama sekali sejauh ini. Tapi ada harapan baru bagi sang striker saat ia bekerja keras untuk kembali dari cedera betisnya. Menurut Sport, Barcelona sekarang memiliki perkiraan tanggal kembalinya Aguero. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona mengincar 17 Oktober pertandingan tandang dengan Valencia di Mestalla sebagai tanggal pentolan baru mereka akhirnya bisa melakukan debutnya. Tentu saja tanggal itu fleksibel dan itu akan tergantung pada apakah pemulihan Aguero tetap di jalurnya, tetapi seiring berjalannya waktu pemulihannya akan direncanakan.